Selamat pagi sahabat Ragam, bagaimana kabar Anda pagi ini? Semoga sahabat selalu dalam keadaan sehat dan bersemangat. Selama 30 menit ke depan, Ragam Indonesia akan memanjakan mata dan lidah Anda dengan berbagai sajian unik dan khas. Destinasi wisata kali ini adalah kota pesisir utara Jawa Tengah. Di sini kami akan mengajak Anda untuk menggoyangkan lidah. Berbagai kuliner lezat yang khas dari kota-kota ini akan kami suguhkan ke hadapan Anda. Sahabat juga akan kami ajak melihat berbagai kerajinan khas pesisir utara Jawa Tengah. Berkunjung ke suatu tempat tidak lengkap jika tidak mencicipi kudapan khasnya. Nah, jika sahabat berkunjung ke kota di pesisir utara Jawa Tengah seperti Tegal, sahabat wajib mencoba kudapan khasnya yang lezat dan menggugah selera. Ingin tahu seperti apa saja kudapan khas Tegal ini? Yuk, mari kita intip sajian khas yang pertama. Kudapan lezat yang harus Anda coba adalah kupat bongkok. Ini merupakan kudapan yang berasal dari Desa Bongkok, Kabupaten Tegal. Kupat bongkok sangat unik karena sayur dan sambalnya berbeda dengan daerah lain. Sambalnya berasal dari kerupuk mie. Penasaran bukan? Beginilah cara membuat kupat bongkok. Bahan kupat bongkok adalah lontong, tempe dihaluskan, penyedap, santan, kerupuk mie, dan beberapa bahan lainnya. Kerupuk mie yang digunakan ada yang basah dan kering. Kerupuk mie yang basah merupakan hasil dari perendaman kerupuk mie dalam air panas. Sedangkan yang kering adalah kerupuk yang telah digoreng. Untuk membuat kupat bongkok yang lezat, pertama haluskan bumbunya. Haluskan garam, ketumbar, merica, kunyit, lengkoas, bawang merah, dan bawang putih. Setelah bumbu sudah siap, saatnya membuat bumbu sambal. Haluskan lagi garam, merica, kemiri, bawang putih, bawang merah, dan cabai. Setelah selesai, saatnya memanaskan minyak dalam wajan, tumis bumbu halusnya. Masukkan daun salam dan serai. Tambahkan pula air lalu santan. Aduk. Setelah itu berikan tempe yang telah dihaluskan, beri penyedap agar rasanya semakin gurih. Aduk terus ya hingga merata. Jika sudah mendidih beberapa saat, angkat sayur tempe ke dalam wadah lainnya. Sayur tempe telah siap. Sayur tempe inilah yang akan melengkapi hidangan kupat bongkok. Sekarang saatnya membuat sambal. Panaskan kembali minyak untuk menumisi. Masukkan bumbu sambal dan daun salam kemudian aduk merata. Tambahkan air dan penyedap lalu aduk kembali. Jika sudah mendidih, masukkan kerupuk mie yang sudah direndam air. Jika sudah tercampur seluruh kerupuk mie dengan sambalnya, maka sambal kerupuk mie dapat diangkat. Lalu sajikan kupat bongkoknya. Masukkan potongan lontong dalam mangkuk, berikan toge, sayur tempe, dan sambal kerupuk mie. Taburi pula bawang goreng dan kerupuk mie kering. Kupat bongkok telah siap untuk disantap. Rasa kupat bongkok ini sangatlah lezat. Sambal kerupuk mie-nya yang kenyal dan pedas. Sensasi luar biasa saat mengunyah kuliner ini. Ingin mencicipinya? Selain kupat bongkok, ada pula kudapan kupat lainnya yang bisa kita temui di Tegal, yaitu kupat lodeh. Bahan untuk membuat kupat lodeh adalah lontong, labu siam, kacang panjang, suiran ayam, bawang goreng, dan bahan-bahan lainnya. Kini mari kita lihat cara pembuatannya. Pertama, siapkan terlebih dahulu bumbu sayur lodehnya. Caranya dengan menghaluskan ketumbar, merica, dan kemiri. Berikan pula garam juga penyedap. Saatnya memanaskan air untuk membuat sayurnya. Sembari menunggu air mendidih, iris bawang merah, bawang putih, cabai hijau, dan cabai merah. Saat air mendidih, masukkan sayuran seperti labu dan kacang panjang. Masukkan pula irisan bawang merah dan bawang putih, cabai hijau dan cabai merah. Kemudian masukkan bumbunya. Setelah itu memarkan lengkoas, serai dan jahe. Ketiga bahan tersebut kemudian dimasukkan ke dalam rebusan bersama dengan daun salam. Masukkan petai ke dalam sayurnya, lalu tambahkan penyedap dan aduk hingga rata. Masak sayurnya hingga mendidih ya. Saatnya menyajikan kupat lodeh. Sajikan dengan lontong dan berikan suiran daging ayam. Siram sayur ke atas kupat dan suiran daging ayamnya. Kupat lodeh sudah siap disantap dan menggoyang lidah Anda.
Jalan-jalan ke Kota Tegal tidak lengkap jika tidak mencicipi kuliner yang satu ini. Jika biasanya sahabat lebih mengenal tahu aci, di Kota Tegal ada juga kudapan tahu lainnya. Iya, tahu peletok. Tahu peletok memang hampir mirip dengan tahu aci, namun tampilannya sedikit berbeda. Tahu peletok memiliki bentuk yang lebih panjang dibandingkan tahu aci. Ingin tahu bagaimana cara membuatnya? Bahan yang dibutuhkan cukup sederhana. Sahabat hanya perlu menyiapkan tahu, daun kucai, garam, air bawang, air putih, dan aci. Cara membuatnya cukup mudah. Pertama campurkan merica, garam, air bawang, dan air ke dalam aci, kemudian aduk menggunakan tangan. Tambahkan pula daun kucai. Kemudian siapkan tahunya. Berikan aci di atasnya lalu taburkan daun kucai agar penampilannya semakin cantik. Tahu peletok pun siap digoreng. Tahu ini dinamakan tahu peletok karena pada saat digoreng mengeluarkan bunyi seperti letupan. Setelah matang, angkat tahu peletok dan sajikan. Tahu peletok siap dinikmati. Harganya cukup Rp1.200 saja per buahnya. Murah kan? Sahabat, menikmati tahu peletok lebih lengkap jika dinikmati dengan rujak teplak. Rujak teplak juga merupakan kuliner khas Tegal yang patut Anda coba. Sepintas mirip dengan pecel pada umumnya ya, namun rujak teplak memiliki keunikan dalam sambalnya. Sambalnya tidak memakai kacang, melainkan ketela atau singkong. Yuk kita lihat bagaimana membuat rujak unik yang satu ini. Siapkan garam, cabai, asam jawa, terasi, air, dan sayuran seperti jantung pisang, kecipir, kangkung, juga sawi. Saatnya membuat sambal rujak teplak. Haluskan garam, cabai, asam jawa, dan terasi. Jika sudah halus, masukkan singkong yang telah direbus. Tambahkan pula air sebagai pengental. Setelah itu masukkan sayur ke dalam wadah dan sambal rujak siap disiramkan. Harga rujak teplak juga tergolong terjangkau. Hanya dengan Rp3.000 Anda dapat menikmatinya dengan tahu peletok. Pedasnya sambal rujak ditambah tahu peletok yang kenyal dijamin akan membuat Anda ingin mencicipinya lagi dan lagi. Masih berbicara mengenai kuliner Kota Tegal. Bagi Anda penggemar kudapan dari ketupat, Anda harus mencoba olahan kupat yang satu ini. Namanya kupat glabet. Kupat glabet memiliki keunikan di antara kupat lainnya. Kuahnya lebih kental dan disajikan dengan sate kerang. Menggiurkan bukan? Bahan yang diperlukan untuk membuat kupat glabet adalah tepung beras, garam, dan penyedap. Siapkan juga pala halus, lada halus, ketumbar halus, kunyit, jahe, biji pala, lengkoas, kerang yang sudah ditusuk dengan tusuk sate, dan bahan lainnya. Untuk membuatnya, pertama haluskan dulu bumbunya seperti kunyit, bawang merah, bawang putih, biji pala, jahe, dan lengkoas. Tambahkan pula merica dan ketumbar. Kemudian tumis bumbu halusnya. Tumis dengan daun jeruk, daun salam, dan serai. Masukkan merica, ketumbar, dan pala halus. Setelah selesai, masukkan setengah bumbu ke dalam panci. Sisa bumbu yang lain akan digunakan untuk campuran bumbu sate kerang. Kemudian, panaskan pancinya. Masukkan santan ke dalam panci yang berisi bumbu tadi. Masukkan tempe dan tepung beras yang sudah diberi air. Setelah itu, tambahkan garam dan penyedap rasa. Jika sudah mendidih, tambahkan gula merah. Sekarang, mari kita buat sate kerangnya. Campurkan cabai halus dengan bumbu sebelumnya, campurkan dengan kemiri halus. Tambahkan pula gula merahnya. Masak hingga gula merah mencair, masukkan air dan aduk merata. Kemudian masukkan satenya. Sate kerang dibolak-balik agar bumbunya meresap. Sayur, tempe, dan sate kerang sudah jadi. Saatnya disajikan dengan kupatnya. Kupat glabet siap dinikmati. Nikmat. Di Kabupaten Brebes terdapat sebuah kerajinan unik yaitu sanggul keong racun. Pada dasarnya ini merupakan sanggul modern yang dinamakan keong racun sebab bentuknya tinggi menjulang seperti rumah keong. Beginilah cara membuat sanggulnya. Untuk membuat sebuah sanggul, pertama rambut-rambut sintetis disasak. Proses ini dilakukan agar rambut menjadi terurai. Kemudian rambut direbus hingga airnya mendidih. Untuk merebus rambut dibutuhkan shampoo agar rambut menjadi harum dan lemas. Lalu dijemur seharian di bawah terik matahari agar kering sempurna. Setelah kering, rambut kembali melalui proses penyasakan.
Penyesakan dilakukan 2 kali agar rambut menjadi lebih halus. Setelah itu rambut digulung dan didiamkan di dalam koran. Tujuannya agar rambut menjadi lurus dan mudah dibentuk. Semakin lama rambut didiamkan maka akan semakin bagus karena rambut akan lebih mudah dibentuk. Rambut yang sudah digulung dalam koran siap untuk dibentuk menjadi sanggul. Gulung rambut ke dalam harness sesuai bentuk yang diinginkan. Untuk membuat sanggul keong racun dibutuhkan teknik menggulung rambut hingga tinggi seperti bentuk keong. Lain halnya dengan sanggul Jawa yang digulung ke dalam sehingga modelnya tidak tinggi. Selesai digulung, harness pun dijahit agar rambut tidak keluar dari gulungannya. Sanggul pun selesai dibuat. Anda dapat menggunakan sanggul keong racun dalam berbagai acara khusus, baik formal maupun non-formal. Harga sanggulnya pun terjangkau. Anda hanya perlu merogoh kocek 15 hingga Rp25.000 untuk memperoleh sanggul Jawa dan keong racun ini. Sanggul Jawa dan keong racun juga terlihat cantik dilihat dengan balutan kebaya yang menarik. Cantik bukan? Anda penggemar bis? Jika iya, maka miniatur bis yang terbuat dari kertas foto ini patut menjadi salah satu koleksi tambahan Anda di rumah. Untuk membuatnya dibutuhkan bor, kertas laminating, kertas foto, ban plastik, triplek, cetakan silikon untuk kursi, ban dan aci, serta bahan lainnya. Bahan telah siap, saatnya membuat desain bisnya. Bas didesain menggunakan aplikasi komputer. Setelah desain selesai, maka hasilnya akan dicetak di atas kertas foto. Sebelum difoto polanya, lapisi dulu dengan kertas laminating agar warnanya lebih cerah, tidak mudah lentur dan gampang dibersihkan. Tempel kertas mika agar terlihat seperti menggunakan kaca sungguhan. Setelah semua pola sudah dipotong, kini semua bagian bis dirakit dan direkatkan. Masukkan triplek ke dalam bagian bis agar bis lebih kokoh dan kuat. Kemudian buat kursinya dengan campuran resin dan katalis. Katalis berguna untuk pengeras resin. Masukkan ke dalam cetakan. Jika sudah kering, tempelkan ke alas kursi agar kursi dapat disusun menyerupai susunan yang ada dalam bis. Nah, kini saatnya merakit menjadi satu kesatuan bis yang utuh. Pasang bagian lain seperti lampu bagian atas, bagasi bis, kursi, dan dudukan baterai. Pasang penutup lampunya, lalu pasang badan AC bagian atasnya. Terakhir, bor bagian tengah roda. Lalu pasangkan dengan as yang berasal dari besi kecil. Satukan dengan badan bisnya. Miniatur bis pun sudah jadi. Harganya bervariasi sesuai ukuran. Kalau yang kecil Rp150.000, sementara yang besar Rp400.000. Di Desa Malahayu, Kabupaten Brebes terdapat sentra pembuatan gerabah yang bentuknya seperti guci keramik. Kerajinan tersebut dinamakan keramik Malahayu. Untuk membuat keramik ini, pertama bahan dasar keramik, yaitu tanah liat yang digempalkan dan dipipihkan. Tambahkan kembali tanah liat di atas dasar keramik agar bentuknya semakin meninggi. Ada teknik tersendiri agar permukaan keramik menjadi lebih halus, yaitu dengan menyapukan sedikit percikan air ke permukaannya. Keramik yang setengah jadi ini kemudian dikeringkan selama 1 jam. Lalu sambungkan kembali bagian atasnya sehingga memiliki bentuk yang utuh. Terakhir, bentuk bibir keramiknya. Setelah menjadi keramik yang utuh, jemur keramik hingga kering. Lalu keramik dibakar agar semakin keras strukturnya. Pembakaran tidak dilakukan secara langsung, melainkan hanya diasap saja selama 8 jam. Setelah dibakar, lalu keramik diwarnai sebagai warna dasar keramik, kemudian keramik siap dilukis. Melukis keramik dilakukan dengan cat lukis biasa. Agar tekstur catnya timbul, maka diberikan campuran pelamir dan lem. Corak keramik Malahayu ini menyerupai corak batik. Keringkan keramik yang sudah diwarnai, lalu terakhir berikan pernish agar warnanya mengkilap. Jika Anda membelinya langsung dari tempat produksi, maka Anda hanya perlu merogoh kocek sebesar Rp80.000 untuk 1 buah keramiknya. Keramik Malahayu pun siap menghias rumah Anda. Sahabat, Anda menyukai kuliner yang dimasak dengan cara dibakar? Jika ya, Anda perlu berkunjung ke wilayah pantai utara Jawa Tengah. Di sana terdapat berbagai kuliner bakar yang lezat dan menggugah selera. Tidak sabar kan untuk mencicipinya? Inilah dia kuliner khas pesisir utara Jawa Tengah. Telur asin rebus mungkin sudah biasa, namun telur asin yang satu ini diolah dengan cara yang lain, yaitu dipanggang.
Untuk membuat telur asin panggang, bahan-bahannya sama dengan telur asin pada umumnya. Bahan yang dibutuhkan adalah telur bebek, garam, tanah ladon atau tanah kali, abu gosok. Proses awal pembuatan telur asin panggang mirip dengan telur asin pada umumnya. Campur tanah dan garam. Perbandingannya adalah 2 ember tanah dan 1 ember garam, kemudian campurkan dengan air. Adonan akan terlihat seperti lumpur. Setelah itu masukkan telur bebeknya. Karena kadar garam pada adonan yang tinggi, telur bebek akan mengambang dengan sendirinya. Setelah dilumuri oleh lumpur, telur dilapisi dengan abu gosok. Diamkan selama 15 hari. 15 hari kemudian cuci telur dari lumpur dan abu gosoknya. Lalu rebus selama 3 jam. Tiriskan jika telur sudah mulai matang. Saatnya memanggang telur. Masukkan telur ke dalam pemanggang besar. Panggang selama 3 jam. Pemanggangan menggunakan oven tungku. Proses inilah yang membedakan dengan telur asin pada umumnya. Setelah selesai, angkat telur dari panggangan. Telur asin bakar siap disajikan. Selain terlihat berbeda dari kulitnya, telur asin panggang dan telur asin rebus juga memiliki perbedaan lain. Telur asin panggang lebih awet dibandingkan telur asin rebus biasa, sehingga telur asin panggang masih layak dikonsumsi selama 7 hari. Biasanya masyarakat Brebes mengonsumsi telur asin sebagai lauk makan atau cemilan. Sebagai cemilan, telur asin panggang ini asyiknya ditemani secangkir teh poci. Sedap! Bagaimana? Anda ingin mencobanya, sahabat? Sahabat menyukai hidangan kambing? Jika ya, maka Anda perlu mencoba kuliner ini jika sedang berkunjung ke Tegal. Di alun-alun PJKA Kota Tegal, Anda dapat menemukan dengkil bakar yang menggugah selera. Ingin tahu apa itu dengkil bakar? Masyarakat Tegal biasa menyebut kaki kambing dengan sebutan dengkil. Jika biasanya Anda biasa menikmati kaki kambing dengan olahan sop, di Kota Tegal kaki kambing dapat diolah menjadi hidangan yang dibakar. Beginilah cara membuat dengkil bakar. Bahan yang diperlukan adalah kaki kambing, kecap, kayu manis, serai, salam, garam, cabai, bawang merah, dan tomat. Untuk membuatnya hampir sama dengan memasak olahan daging hewan yang dibakar pada umumnya. Pertama, dengkil yang sudah dibakar dipotong terlebih dahulu, lalu dicuci dan dibersihkan dengan sabut kelapa agar tidak ada kotoran yang menempel. Siapkan panci besar untuk merebus dengkil. Panaskan air di atas tungku, lalu masukkan garam, daun salam, kayu manis, dan serai. Setelah air mendidih, masukkan dengkil ke dalam panci, rebus hingga 2 jam. Rahasia agar dengkil menjadi empuk adalah pada saat perebusan. Berikan tambahan air secara berkala, sehingga tekstur dengkil menjadi lebih empuk. Setelah selesai direbus, dengkil pun siap dibakar. Bakar hingga matang. Buat sambal kecap sebagai pelengkapnya. Potong cabai dan tomat, kemudian campurkan dengan kecap. Dengkil bakar sudah siap disajikan dan menggoyang lidah Anda. Sahabat, sebagian dari Anda mungkin menyukai sate kambing. Sate kambing yang biasa ditemui pun berasal dari kambing-kambing dewasa seperti ini. Namun di Tegal terdapat sate kambing dari kambing yang masih muda. Kambing yang digunakan adalah kambing yang baru berusia 3 hingga 5 bulan. Oleh karena itu, sate ini dinamakan sate batibul dan balibul, alias bayi 3 bulan dan bayi 5 bulan. Lihat, wajahnya pun masih lugu dan lucu, bukan? Namun sate batibul dan balibul ini banyak digemari oleh masyarakat. Sebab daging kambing yang masih muda ini menjadikan tekstur daging yang lembut dan empuk. Inilah bahan yang dibutuhkan dalam membuat sate batibul dan balibul. Bahan pertama adalah daging kambing muda, cabai, bawang merah, jeruk nipis, susu kental manis, dan kecap. Cara membuatnya sama seperti membuat sate pada umumnya. Potong daging kambing muda menjadi ukuran yang lebih kecil lalu tusukkan ke dalam tusuk sate. Jika sudah siap, maka sate pun siap untuk dibakar. Apabila Anda biasa melihat sate yang dibakar dengan kecap atau mentega, batibul dan balibul ini dibakar dengan susu kental manis. Membakar sate dengan susu kental manis membuat daging tidak gosong. Kemudian sate pun siap diangkat. Hidangkan sate batibul dengan saus kecap yang terdiri dari cabai rawit, bawang, dan kecap. Menikmati sate kambing tidak lengkap jika tidak dengan bawang mentah. Bawang mentah berfungsi untuk menetralisir kolesterol yang terkandung dalam daging kambing. Sehingga Anda tidak perlu khawatir lagi jika ingin menikmati daging kambing yang lezat ini. Jangan beranjak terlebih dahulu dari layar televisi Anda ya sahabat, karena Ragam Indonesia masih akan hadir untuk memberikan sajian yang unik dan menarik lainnya.